Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang kita terima, kita rasakan. Untuk merasakan nikmat yang kita terima ini, coba kita bandingkan kalau kita sakit, bandingkan kalau kita sibuk, bandingkan kalau kita ada masalah. Pasti kita mensyukuri keadaan saat ini karena kita alhamdulillah sehat, ada waktu yang tidak sibuk bisa hadir, dan insya Allah tidak ada masalah. Sehingga inilah yang harus kita ulang-ulang, sebut-sebut untuk syukur pada Allah. Karena dengan itu pula kita akan bertambah kenikmatan dari Allah SWT. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kita hormati jamaah Masjid Raya Sumatera Barat, kali ini kita akan membahas topik yang ke-12 dalam paket kuliah Tauhid. Judulnya adalah Ma'iyatullah. Ma'iyatullah ini artinya kesertaan Allah. Apa ya? Kesertaan Allah beserta kita. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu, kita dalam perjalanan, misalnya di sebelah kita ini ada jenderal pangkat 4 misalnya, bintang 4. Kita pasti merasa aman. Pai jalan kama pai aman, indak kali tangkok doh. Nah, gitulah contohnya. Ndak ada yang menggaduh. Preman sejajar preman pun ndak akan mungkin menggaduh. Ado jenderal bersama kita. Beserta kita jenderal. Kita pergi jauh ke pelosok. Nggak usah khawatir. Kenapa? Ada petunjuk jalan yang asli orang kampung situ. Awak ikuti saja pasti sampai. Tidak khawatir, tidak cemas. Karena ada penunjuk jalan beserta kita. Ambo diajak pergi jalan ke luar negeri, jalan-jalan. Yang mengajak misalnya konglomerat. Ambo pun tidak khawatir. Masalah pitih, makan, minum pasti selesai. Kenapa? Karena orang kaya tadi beserta kita. Orang baga di kampung bersama awak lo berjalan. Awak pun jadi baga pulau. Anda takui orang mengaduh awak. Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh-contoh kita dalam kehidupan kita. Merasa karena ada sesuatu yang membacking. Nah sekarang yang membacking kita, yang menyertai kita, bosnya jenderal, bosnya orang baga, penciptanya penunjuk jalan, yang magir piti orang kayu tersebut, yang namanya adalah Allah. Awak saya merasa hebat, merasa aman nyaman di orang lain yang hebat pada awak, inyo lindungi awak. Apakah kita tidak merasa aman lagi? Lebih merasa nyaman lagi karena yang melindungi kita adalah yang menciptakan orang-orang tersebut, yang namanya Allah. Jadi ma'iyatullah, kesertaan Allah begitu. Enggak ada duka cita, enggak ada sedih, enggak ada takut. Kenapa? Ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Tidak perlu takut, tidak perlu duka cita, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Allah bersama kita. Nah mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, kalau orang baga tuh nampak jo awak di sebelah awak, Pak.
Orang kaya itu aduh jo awak sama-sama Pak. Nah Allah bahkan tidak nampak. Nah disitulah perlu keyakinan kita. Allah sendiri menyatakan huwa ma'ahum aina makanu. Huwa ma'akum aina makuntum. Di mana saja dia berada, di situ ada Allah. Di mana kamu ada, Allah ada. Min habil warid, dekat dari urat leher kita. Nah, jadi Bapak Ibu, dalil Quran ada, dalil hadis apalagi, cuman tergantung kita saja lagi. Kalau kita yakin Allah bersama kita dan merasa bersama dengan kita, ndak ada yang kedicamen itu. Piti yang ndak ada dekano untuk makan bisu ndak ada, ndak usah cameh. Allah ada. Minta pada Allah, kita usaha dan doa, nanti Allah gerakkan para muhsinin membantu kita secara tiba-tiba, pasti. Cuman awak kok kan ndak percaya, itu masalahnya. Saya nggak percaya Pak Uyung ini punya uang. Dan saya nggak percaya Pak Uyung akan mengasih saya. Nggak dapat tuh duit. Tapi saya percaya Pak Effendi ini punya uang. Dan saya percaya Pak Effendi mau ngasih uang. Dapat saya. Baca ronyo. Dia kan kamu percaya aja Pak Effendi punya pitih. Dan Pak Effendi kan magi pitih. Jamu. Pak Effendi kan punya pitih banyak. Hanya kepada engkau lah Pak Pendi aku meminta. Ndak ada ke yang lain mau minta-minta. Ke Pak Pendi si ambu kamu makan bisu ndak ada. Itu contoh. Aja Pak Pendi. Ayo orangku sungguh-sungguh minta aja. Ndak ambu agi hanya minta ke ambu seorang saja. Mati lu bisa diambunnya ndak minta. Dia agi piti. Dikano yakin dan meminta. Percaya bahwa punya uang dan mau ngasih. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan. Itu Allah sudah memberikan satu peluang kepada kita, minta kepadaku. Tapi yang mau ragu-ragu ke Pak Uyung, aduh piti kok. Minta ragu-ragu, enggak ke dia aja, saya ragu-ragu kamu ke Pak Uyung. Mungkin kayak yang lainnya minta mah, mungkin yang lain magi mah, itulah. Tapi kalau iya kana budu, wa iya kana stain, kan itu surah Al-Fatihah, awak baca 17 kali sehari minimal. Pengabdian dan permintaan hanya kepada Allah. Hanya kepada engkau ya Allah aku minta. Kan begitu artinya. Nah kalau udah begitu. Kita merasakan ma'iyatullah. Merasakan kedekatan kepada Allah. Untuk menguatkannya. Kita lihat dalam beberapa ayat. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin. Jadi kalau ada yang ketiga orang, yang keempatnya Allah. Kalau ada yang keempat, yang kelimanya Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Nah, yang keenam dia. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Aina makanu. Banyak sekali orang ada Allah di situ bersama kita. Huwa ma'um, dialah Allah bersama mereka. Aina makanu, di mana saja kamu berada. Bapak Ibu, itu Allah menyatakan dalam Al-Quran dan yakin ini benar karena ayat Al-Quran tidak salah. Jadi awak dulu di situ ada Allah. Oh kalau begitu Pak, Allah, manusia kok ada 10 miliar berarti Allah kok 10 miliar. Salah. Salah. Allah tetap satu. Tapi penguasaan, pengawasan, kesertaan Allah ada di mana-mana. Saya sebagai gubernur, pegawai saya ada 8.000. Tidak perlu 8.000 ada gubernur mengawasi. Saya mengawasi 50 eselon 2. Kenapa saya awasi? Karena bawahan saya langsung. Pakai SMS, pakai telepon, pakai WA, pakai BB, pakai macam-macam. Kepala Dinas mengawasi pula eselon 3-nya. Eselon 3 mengawasi pula eselon 4-nya. Dan berikutnya ke bawah. Jadi tetap ada pengawasan gubernur walaupun tidak secara fisik gubernurnya hadir. Allah bagaimana? Malaikat. Ada malaikat yang menilai pahala, dosa, raqib, atid, macam-macam. Malaikat itu yang mencabut nyawa. Banyak.
yang mencatat amalan kita setiap subuh atau subuh, melapor kepada Allah, datang lagi aplusan terus begitu. Malaikat semua mengawasi kita. Itu menunjukkan ke pengawasan Allah. Kemudian dengan sistem pakai CCTV, bisa juga ngawasi, tidak perlu kita hadir di fisik di sana. CCTV itu kan ilmunya manusia, ilmunya Allah. Orang hati kita pun Allah tahu kok isinya. Daun-daun di muka bumi satu persatu jatuh, Allah tahu juga. Bagaimana Allah letakkan sistem dalam alam dan makhluknya, ada sistem. Allah atur bumi, planet-planet yang jumlahnya miliaran ini Allah atur dengan sistem. Bagaimana Allah Maha tahu? Kita nggak tahu caranya, karena Allah Maha tahu dan Allah Maha hebat, luar biasa. Tapi saya ingin tekankan, Allah tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, Allah tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Dan juga Allah mengetahui apa yang kita akan buat. Jadi alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, jadi Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan seluruh isinya Allah tahu. Tidak ada yang terlepas dari seluruh catatan yang ada pada malaikat. Tahu semua. Nah, lagi-lagi saya katakan, percaya apa tidak, kita begitu, tergantung iman kita. Oleh karena itu iman kepada Allah. Kalau di otak-otaki, dirasionali, dilogikai, nggak susah. Susah, kita nggak bisa. Tapi beyond dari otak kita, beyond dari logika, beyond dari rasional, iman kepadanya. Selesai. Rukun iman pertama, Allah yang kita yakini ada. Waladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Jadi fi sittati ayyam summastawa 'alal 'arsy. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah yang menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Kemudian juga disebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Apa yang keluar dari bumi Allah tahu, apa yang masuk ke bumi Allah tahu, mana yang naik yang turun pun tahu di langit ini. Dan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu manusia dimanapun kamu berada. Ini kata Allah. Jadi dimanapun kita berada ada Allah, kesertaannya, pengawasannya yang ada bersama kita manusia. Nah, kalau kita merasa ada Allah bersama kita, hidup kita tenang. Oh, takwi ada yang menggaduh, ada Allah. Oh, takwi biku ada yang mengguna-guna, ada Allah. Oh, ada yang mengacam awak, ada Allah. Oh, ada yang begini begitu, ada Allah. Tenang aja, jalani hidup dengan baik. La tahzan, innallaha ma'ana. Tidak perlu takut, duka, cita, sedih, Allah bersama kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu orang beriman, tidak hina, tidak duka, tidak cita, tidak takut, tidak sedih, tidak wahana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kita orang yang beriman, untuk memantapkan bahwa kesertaan Allah itu ada bersama kita, maka kita merasakan dan menyadari bahwa ada pengawasan Allah yang namanya muraqabatullah. Inna rabbaka labil mirsad. Ada Allah yang mengawasi kita. Kita rasakan sistem kehidupan ini termasuk sistem yang kita atur dalam kegiatan kita bekerja pakai pengawasan. Dan Allah mengawasi, buktinya ada surga dan ada neraka. Pengawasan itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai pahala dan dosa, yang kemudian ada surga dan neraka. Kemudian bagaimana kita merasakan dan harus menyadari Allah itu ada dan bersama kita, menyertai kita karena kebaikan Allah. Kita sebut dengan ihsanullah. Kebaikan Allah.
Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin, berbuat baiklah seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi kebaikan Allah banyak. Ambo berbuat baik kepada karo humas yang namanya Samo Jambo, Irwan. Irwan berbuat baik kepada Irwan. Susah enggak? Karo humas sabina. Jadi Pak Gub elok ke Pak Karo. Minta piti ambo lagi. Minta ikom ambo lagi. Akanda ambo lagi, bayi ambo. Setelah itu ambo minta lo Pak Karo. Karo humas ya, Karo lain kecil ya. Karo itu kepala biro maksudnya, kepala biro humas ya. Tolong ambian tas ambo, iya Pak nyambi. Tolong pijin kaki ambo, namun pijian. Tolong antar ambo kemari, namun. Ditanya orang, Pak kok namun Pak Karo humas, Pak Gub elok kamu, kanda ambo dapik sadonya. Begitu. Sebaliknya si A. Kalau yang buru-buru kasih A sih sabi. Kalau yang lelo biar sabi namu. Ndak nyuagi piti awal minta. Awal minta ndak nyuagi ya. Nyucueki bahkan diberangin dan sebagainya. Ketika yang bersangkutan minta tolong A kecewa. Kerajaan seorang asalnya. Awal minta ndak nyuagi ya. Awal lo minta tolong. Begitu. Nah sekarang Allah tidak pernah berbuat tidak baik kepada manusia. Tidak pernah jahat kepada manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan yang kita hirup udara pada hari ini, pagi ini. Dan sudah berpuluh tahun usia kita menghirup udara 24 jam kali 7 hari tidak pernah henti. Datangnya dari Allah. Kebaikan Allah. Siapa magi oksigen? Bukannya gubernur, bupati, wali kota, apalagi yang lain, tidak. Allah yang kasih. Apakah itu bukan kebaikan Allah? Oksigen, minum, ada air dari Allah. Makan juga dari Allah. Kita makan nasi dari beras, beras itu dari Allah. Menanam Allah yang kasihkan rezeki. Nah, kebaikan Allah yang begitu banyak harus kita balas dengan kebaikan pula. Wa'asin, berbuat baiklah kalian kata Allah, kama ahsanallahu ilaika. Seperti hanya Allah telah berbuat baik kepada kita. Coba orang tua kepada anak. Orang tua elok pada anak. Pasti anak pun elok pada orang tua. Ada balasannya walaupun tidak harus begitu juga kepada orang tua, harus baik terus kita kepada orang tua. Tapi sebab akibat timbal balik dan respon antara aksi dan reaksi itu pasti terjadi. Allah juga menyebutkan in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kita berbuat baik akan dibalas kebaikan, kita buat jahat akan dibalas kejahatan. Nah, jadi kita harus meyakini Allah sebagai ihsanullah yang begitu banyak sehingga patut kita untuk mentaatinya. Selain kita merasakan Allah bersama kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita berbaik dan mari pula kita mentaatinya dengan dasar tentu iman kepada Allah. Innallaha ma'allazina taqaw walazina hum muhsinun. Nah ini yang beriman, kemudian beramal soleh. Ya ayyuhallazina amanu intan surullah yansurkum Usyadbit akdamakum intan surullah yansurkum. Allah akan bantu kalau kita pun menolong Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangannya. Apalagi kalau kita berdakwah. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merasakan kedekatan Allah. Qala kala ina ma'ya robbi sayahdin. Supaya kita merasa Allah bersama kita, maka kita harus yakinkan dalam diri kita Allah itu ada
Allah yang menyertai kita, menolong kita, menghidupkan kita, memberikan rezeki dan sebagainya, harus melekat di kepala kita. Allah segalanya. Sehingga demikian kita akan mendapatkan ta'yidullah, dukungan Allah bersama kita. Nah, Allah tolong pada kita. Dan ketika Allah menolong kita, ada saja pertolongan Allah yang tidak kita duga, tidak kita sangka, ada saja. Dan insya Allah hidupnya baik terus. Hidupnya aman, nyaman, damai, dan tentram, baik terus. Kenapa? Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Nah, kemudian adanya ta'idullah, dukungan Allah. Allah akan membackup. Dengan kita mencintainya, Allah mencintai kita. Kita mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, Allah pun akan memenuhi apa yang kita inginkan, dan Allah pun akan melindungi kita. Itu pasti Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut dengan ta'idullah. Dan insya Allah pula kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi dalam beberapa Al-Quran surah Al-Anfal, istastaghitsuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah akan turunkan ribuan malaikat-malaikat membantu kita. Tidak satu Bapak Ibu, ribuan. Bi alfim minal malaika, ribuan malaikat. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan kita akan pasti dapat. Menang di mana saja dalam hidup ini. Apa aspek kehidupan kita dalam keluarga, mendidik anak, hubungan suami istri, menang. Contohnya hidup kita sakinah mawaddah warahmah. Dalam belajar kita dapat juara, nilai bagus, diterima di kerja dan berprestasi, menang. Hidup kita tentram, baik, aman, hasanah, menang. Kemudian dalam kehidupan kita pergaulan diterima oleh orang dan hubungan baik dan segala macam, menang. Itu al-falah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz, bagi yang masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia ini cuma tipu daya yang memberdayakan. Jadi kita memang tujuannya akhirat. Nah, terakhir, janganlah kita mengingkari Allah, jangan juga kita kufur nikmat. Ya, iko dape ko ambo mah je. Harto untuang gadangku ambo mah. Ambo lulus ujian ambo mah yang hebat, ambo dapet doktor, ambo yang pandai, ambo untuang gadang, ambo yang lihai. Itu ambo ko berarti kufur nikmat. Padahal semuanya Allah. Dan jangan pula kita menjadi orang yang goflah, orang yang lalai. Dan juga tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Karena itu semuanya akan menjauhkan keyakinan perasaan kita terhadap kesertaan Allah bersama kita. Bapak Ibu, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah sehingga kita merasakan Allah menyertai kita. Cara kita meningkatkan iman, pahami Allah itu esa, Allah itu segalanya, dan Allah itu telah banyak berbuat baik kepada kita. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagu alaikum ni'amahu, dan seterusnya. Banyak sekali Allah berikan. Langit bumi untuk kita, dalam diri kita Allah berikan kebaikan, kenikmatan. Allah cukupkan lagi kenikmatan batin. Allah kasih semuanya. Coba kita harus berbuat baik. Orang saja berbuat baik pada kita, kita ingin membalasnya kebaikan. Itu namanya orang tahu diri. Orang yang ngerti. Masa orang berbuat baik kita jahat? Masa orang berbuat baik kita nolak? Masa orang berbuat baik kita melawan? Tidak boleh. Allah kebaikannya bukan main banyaknya. Maka kata Allah, wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah karena Allah telah banyak berbuat kepada kita. Begitu banyak yang tidak bisa kita uangkan. Mungkin yang mudah seperti ginjal. Kita, Allah yang kasih ginjal kita. Coba ginjal kita rusak aja nggak berfungsi. 1 kali cuci darah sudah 500.000 rupiah. 1 minggu sekali, bahkan ada yang 2 kali seminggu. Taruhlah seminggu sekali saja, sebulan sudah 2 juta. Kali umur kita 50 tahun, berapa coba bayarnya? Tapi gratis kan?
Nah, kita bersyukur pada Allah. Baik Bapak Ibu, sekian saja. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan kita merasakan Allah bersama kita sehingga hidup kita mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan insya Allah akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.